73119817 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Pengertian kas dan bank. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh dari perkiraan kas dan setara kas yaitu 1. Kas kecil atau petty cash, 2. Saldo rekening giro di bank, 3. Bon sementara, 4. Cek tunai yang didepositkan. Untuk perkiraan yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas: 1. Deposito berjangka, 2. Cek mundur dan cek kosong, 3. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, 4. Rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik dalam maupun di luar negeri. Untuk tujuan pemeriksaan kas dan setara kas: 1. Tujuannya untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, untuk tujuan memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk prosedur persediaan kas dan setara kas ada 13. 1. Pahami dan evaluasi IC atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, buat top schedule dan setara kas per tanggal neraca. Ketiga, lakukan cash out per tanggal neraca. Keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi tersebut. Kedelapan, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kredit. Kesembilan, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Ke-10, periksa transaksi kas sesuai tanggal neraca sampai mendekati tanggal selisihnya. Pemeriksaan lapangan. Ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI dan apakah selisihnya sudah dibebaskan pada laporan laba rugi berjalan. 12. Periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ke-13, buat kesimpulan top schedule dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash
on hand dan in bank setelah menjalankan audit. Di sini ada satu contoh soal, bisa kalian baca sendiri. Nah, di mana yang paling terpenting adalah saya akan menjelaskan bahwasannya saat ini kita akan mengaudit tahun buku 2019. Anda sebagai auditor yang bertanggung jawab ditugaskan untuk melakukan perhitungan kas pada tanggal 19 Januari 2020 tahun buku 2019, dan pada tanggal 19 Januari 2020 kita baru akan menghitung cash account-nya. Nah, di sini kita bisa lihat buku kas dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal Anda melakukan pemeriksaan fisik masih ada pengeluaran, sehingga saldo awal sebesar Rp25.510.400 di mana pada saat perhitungan kas uang yang seharusnya ada sebesar Rp38.900.000. Anggap saja kalian sudah menghitung uang ini. Uang 100.000 ada 300 lembar, uang 50.000 ada 38 lembar, dan seterusnya. Ada informasi tambahan, saldo berkas 31 Desember 2019 sebesar Rp25.510.400, sedangkan saldo setara kas perkas 31 Desember 2019 pada Bank BCA sebesar Rp350.678.000. Deposito Bank BCA atas nama Sakmawati sebagai direktur sebesar Rp150 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Kemudian dengan deposito Bank Mandiri atas nama CV Sehat Selalu sebesar Rp400 juta jangka waktu 3 bulan. Uang senilai Rp5.000 ada yang rusak. Soalnya, buatlah berita acara pemeriksaan kas dan setara kas. Tim akuntan publik siapa? Misalkan tim akuntan publiknya atas nama saya Sri Nastuti. Untuk yang kedua terserah. Yang kedua bagian keuangan CV Sehat Selalu. Di situ yang pertama adalah kasirnya yang bernama Rehan. Yang kedua bisa kita isi dengan kepala keuangannya. Yang pertama, jangan isi dulu hasil pemeriksaan mutasi kas ini. Yang kita kerja dulu adalah rincian hasil pemeriksaan uang kas. Untuk uang kertas kita kalikan saja Rp100.000 dikali 300 lembar, hasilnya Rp30 juta, dan seterusnya. Begitupun dengan uang logam. Jumlah uangnya yaitu jumlah uang kertas ditambah uang logam, hasilnya Rp37.034.900. Uang rusaknya ada Rp5.000. Untuk kasbon gantungnya 0, dan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp33.379.900 didapat dari jumlah uang dikurang uang rusak. Untuk di sini kita tanda tangani jika sudah selesai. Di sini kita belum selesai karena kita belum mengisi pemeriksaan mutasi kas ini. Nah, di sini saldo menurut audit itu harus berdasarkan saldo menurut Opname, harus sama dengan yang di bawah tadi sebesar Rp37.379.900. Untuk penerimaan kas
1 Januari 2020 sampai dengan 19 Januari 2020, kita hitung dulu berapa penerimaannya. Penerimaannya bersaldo di debit dan hasilnya 22.222.800. Sekarang ke pengeluaran kas pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Januari 2020 sebesar Rp10.348.300. Maka saldo menurut audit adalah saldo pada saat of name ditambah dengan pengeluaran dikurang dengan penerimaan yang hasilnya Rp25.505.400 dengan saldo menurut buku sebesar Rp25.510.400. maka ada selisih sebesar Rp5.000, di mana uang Rp5.000 ini adalah uang yang rusak tadi. Nah, kalau sudah diisi semua, kita akan tanda tangani di sini. Tinggal kita buat kertas kerjanya. Kita tulis di sini kas dan setara kas. Tadi kita sudah buat yang kas, saldo bukunya sebesar Rp25.510.400. Untuk saldo auditnya sebesar Rp25.505.400. Di sini ada selisih Rp5.000. Kita tulis di kredit. Kalau kita memasukkan di kredit di kertas kerja bahwasannya kita melakukan adjustment. Itulah pemaparan saya tentang pemeriksaan kas dan setara kas bersama dengan contohnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.